3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum. Di sini kami akan membahas tentang tafsir tematik psikologi Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Yuk simak baik-baik. Penggagas ide dan editor naskah Bapak Dr. Haji Muhammad Abdul Khalik Hasan LC MA MED. Penyusun tugas kelompok 9 Hilyatun Niswa Fitri Desi Rahmawati Nadia Yulaina Nur Cita Suci. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tafsir tematik psikologi Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saat ini dunia sedang dihebohkan oleh virus mematikan yang berasal dari Wuhan, Cina, yaitu virus corona atau dikenal dengan sebutan COVID-19. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan menyumbat paru-paru yang mengakibatkan gangguan pernapasan seperti pneumonia. Sampai saat ini, sudah banyak korban yang meninggal dikarenakan terserang virus ini dari berbagai belahan dunia. Keadaan ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat mengalami panic buying dengan membeli bahan makanan dan alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer untuk persediaan mereka di rumah. Hal tersebut mengakibatkan persediaan menipis dan membuat harga-harga kebutuhan lainnya meningkat drastis. Tidak sepatutnya kita bertindak seperti itu, karena hal tersebut akan membuat orang lain terbebani dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan hidup demi menjaga diri dan keluarganya dari penyakit. Dengan bertindak seperti itu menunjukkan bahwa kita adalah sosok yang egois atau mementingkan diri sendiri. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama umat manusia. Sebagaimana dalam materi yang akan kami bahas mengenai Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10 yang menceritakan bahwa kaum Ansor mencintai kaum Muhajirin dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin walaupun dirinya sedang dalam kesusahan. Dalam surah ini Allah juga menyatakan bahwa orang yang terpelihara dari kekikiran atau pelit merupakan orang-orang yang beruntung. Yuk dengarkan dan simak baik-baik ayat dan terjemahan Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatan wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la yaj'al fi qulubina
gillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Selanjutnya, yuk kita dengarkan dan simak baik-baik tafsir dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Tafsir Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin. Di sini digambarkan bahwa kaum Ansor memiliki kemuliaan dan keagungan jiwa, karena mereka mencintai kaum Muhajirin dan memberikan bantuan dengan semaksimal dari kemampuan mereka, baik dengan harta maupun lainnya. Dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin. Memiliki arti di mana kaum Ansor tidak memiliki sifat dengki atau iri hati sebagaimana pada ayat sebelumnya dijelaskan mengenai harta rampasan yang Nabi berikan kepada kaum Muhajirin, karena mereka pindah dari Makkah tanpa membawa harta sedikit pun. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Mereka kaum Ansor menyampingkan kepentingan diri sendiri, bahkan keluarganya, demi memenuhi kebutuhan tamu, yaitu rombongan Nabi dan kaum Muhajirin. Dan siapa yang dipelihara dari kegigiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Potongan arti terakhir pada ayat ini menggambarkan para kaum Ansor yang sangat baik dengan mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri. Merekalah yang terpelihara dari sifat kikir atau pelit, dan Allah menyebutkan merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman." Sekelompok orang setelah mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kami setelahnya kemudian. Kami memohon kepada Allah berkenan memberi ampunan sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang beriman lebih dahulu. Sebagaimana dalam tafsir Fi Zilalil Quran 11 digambarkan, merekalah khalifah yang mulia dan merupakan doa yang mulia. Berdasarkan penafsiran Al-Maraghi dalam bukunya Tafsir Al-Maraghi, menurut firman Allah bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang fakir Muhajirin yang mempunyai sifat luhur dan watak mulia. Mereka Allah memuji orang-orang Ansor, yaitu penduduk Madinah, dan memberikan pujian kepada mereka. Allah menyebutkan kepada berbagai keutamaan berikut. 1. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin. 2. Mereka mempunyai rasa dendam dan dengki kepada kaum Muhajirin. 3. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin di atas diri mereka sendiri dan memberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin apa yang sebenarnya mereka sendiri memerlukannya. Itu semua karena Allah telah memelihara mereka dari kebakilan dan kepelitan yang membinasakan, yang meliputi jiwa dan menghalangi dengan perbuatan baik dan bijak. Seperti yang dikatakan Ahmad Mustafa dalam tafsiran Al-Maraghi, bahwasanya mereka meninggalkan harta benda yang seringkali menjadi perebutan di berbagai kalangan.
demi mendapatkan kenikmatan abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Ansor yang dipenuhi dengan kecintaan iman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Mereka mempunyai sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan dan keluhuran budi. Bahkan mereka tidak sedikit pun menginginkan harta, fai, dan hal lainnya yang memberikan kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan orang-orang Ansor mendahulukan orang lain sebelum diri mereka sendiri. Pembahasan selanjutnya, analisa psikologi. Yuk kita simak. Simpati. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin. Kalimat ini merujuk pada sifat simpati. Simpati dapat diartikan sebagai proses di mana seseorang merasa tertarik pada orang lain sehingga ia mampu merasakan apa yang dialami dan diderita oleh orang lain. Menurut Katz 1963 yang dikutip Prawira AP dalam bukunya Psikologi Umum dengan Perspektif Baru, ia menjelaskan simpati sebagai sebuah proses kognitif yang memiliki banyak kekurangan. Karena simpati membuat seseorang asyik dan terhanyut dalam perasaannya sendiri dan mengumpulkan sensitivitasnya terhadap orang lain. Saat bersimpati, kita berinteraksi sejenak, kemudian tenggelam dalam keadaan yang terlihat, sebagai bentuk bahwa kita peduli dengan target. 2. Empati. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Kalimat ini merujuk kepada sikap empati. Menurut Baron Cohen yang dikutip oleh Solekah dan kawan-kawan, menyebutkan bahwa empati adalah kemampuan merasakan dan memikirkan apa yang dialami oleh orang lain dan dapat mempengaruhi sikap kita. A. Ciri-ciri orang yang memiliki empati yang tinggi menurut Goleman dalam Astuti 2014, yaitu 1. Mampu memahami dan mengerti perasaan orang lain. 2. Mampu memahami diri sendiri. 3. Paham bahasa isyarat, karena emosi seseorang dapat terlihat melalui bahasa isyarat. 4. Seseorang yang berempati tinggi terlihat dari peran atau tindakan. B. Faktor yang mempengaruhi empati menurut Goffman dalam Goleman 1999 yang dinukilkan oleh Solekah dan kawan-kawan. 1. Sosialisasi. 2. Mood dan feeling. 3. Situasi dan tempat. 4. Komunikasi dan bahasa. 5. Pengasuhan. C. Dampak positif bagi orang yang memiliki sikap empati, antara lain 1. Menumbuhkan rasa cinta pada sesama. 2. Menghilangkan sikap sombong. 3. Membuat diri menjadi lebih bersyukur. 4. Mengembalikan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Solidaritas. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Kalimat ini lebih merujuk kepada sikap solidaritas. Dalam KBBI, solidaritas artinya sifat satu rasa atau senasib, rasa setia kawan antar anggota yang sangat diperlukan. Konsep solidaritas ini diperkenalkan dalam teori sosiologi oleh Emil Durkheim tahun 1858. Menurutnya, solidaritas ialah keadaan hubungan antara individu dan kelompok atas dasar perasaan moral dan kepercayaan yang diyakini. Dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah yang bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagaimana agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari 6027, Muslim 2585.
Dari sikap terpuji yang dimiliki oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang telah kita bahas sebelumnya, ada beberapa sikap tercela yang harus kita jauhi, antara lain hasad dan hiqd dan bakhil. 1. Hasad dan hiqd. Hasad berasal dari bahasa Arab, yaitu hasada yahsidu wa yahsudu, yang berarti iri, cemburu, dengki. Sifat hasad merupakan kebalikan dari sifat ghibah atau ikut bahagia atas nikmat yang diterima orang lain. Sayyid Qutb juga menjelaskan hasad merupakan reaksi psikologis terhadap nikmat Allah atas sebagian hambanya, disertai harapan keraibannya dari tangan orang tersebut. Baik si penghasut menindaklanjuti reaksi ini dengan upaya real untuk menghilangkan nikmat tersebut ataupun hanya sebatas reaksi psikologis saja. Sedangkan hiqd menurut bahasa al-hiqd mempunyai arti menahan dan mencegah, seperti ungkapan sebagai berikut. Artinya, hujan tertahan dan tidak turun. Adapun menurut istilah al-hiqd atau dengki dan kata lain yang semakna adalah menahan atau mengekang permusuhan dan kebencian yang ada dalam hati karena tidak mampu menuntut balas sambil menunggu atau menanti kesempatan untuk melampiaskannya dengan bentuk apapun. Sedangkan menurut Al-Ghazali, al-hiqd adalah merasa berat dan kebencian kepada seseorang yang senantiasa menetap dan kekal dalam hati. Dalam buku Kepribadian dalam Psikologi Islam, kepribadian hasad atau iri yaitu perilaku merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain memiliki kelebihan atau mendapatkan suatu kenikmatan. Dirinya merasa tidak rela dengan kesejahteraan atau kesenangan orang lain, bahkan terobsesi agar apa yang dimiliki oleh orang lain berpindah kepada dirinya. Kepribadian hiqd atau dengki, yaitu kedengkian terhadap orang lain dan berusaha agar orang lain yang dibenci tidak mendapatkan kesejahteraan dan kenikmatan. Iri hati tergolong gangguan mental berat, sebab pelakunya selalu menanggung beban psikologis yang kompleks seperti kebencian, amarah, buruk sangka atau suudzon, pelit, dan menghinakan orang lain. Apabila jiwa seseorang diliputi oleh iri hati, maka dadanya terasa resah dan berat, sesak dalam bernapas, dan sempit dalam berpikir atau bertindak. Kepribadian bakhil. Bakhil atau kikir adalah rasa enggan untuk memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan, atau dikenal juga dengan pelit. Bakhil adalah penyakit hati yang bersumber dari keinginan yang egois. Penyakit bakhil berpengaruh langsung pada gangguan fisik. Orang yang bakhil akan selalu merasa cemas dan gelisah, takut hartanya berkurang ataupun hilang, sehingga hal yang demikian berpengaruh juga kepada kesehatan jasmaninya. Menurut F. Dian Park, seorang psikolog, pelit atau kikir memiliki dua karakteristik yang sangat terkait, yaitu terlalu mementingkan diri sendiri atau egois, dan apatis, yaitu tak memiliki kesadaran atau perasaan untuk membantu orang lain. Kesimpulan, Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 menceritakan tentang kebaikan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin dengan memberikan apa yang mereka punya tanpa adanya rasa pelit dan kikir. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10 menceritakan bagaimana kaum Ansor selalu mendoakan kaum Muhajirin. Mereka juga tidak pernah memiliki rasa dengki terhadap saudara mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dari kisah kaum Ansor dan kaum Muhajirin, maka dapat kita ambil pelajaran mengenai sikap terpuji, yaitu simpati, empati, dan solidaritas. Sedangkan untuk sikap tercela yang harus kita hindari, yaitu hasad, hiqd, dan bakhil. Sekian video pembahasan tafsir tematik psikologi Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10 oleh kelompok 9. Kami memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari video kami.
Kami menunggu saran dan kritik dari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mission complete. Anggota cek: Hilya Tuniswa, Fitri Desi Rahmawati, Nadia Yulaina Nurcita Suci.